Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babul atfi wa huruful atfi 'asharatun wa hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. Babul atfi. Bab menjelaskan tentang atof. Apa itu atof? Atof itu apabila kita kaitkan dengan bahasa Indonesia adalah kata penghubung. Wa huruful atfi 'asharatun. Adapun huruf atof itu jumlahnya ada 10. Wahia apa saja? Yaitu al-wawu, waw, maknanya dan, wal fa'u, fa, maknanya maka atau kemudian, wa summa, summa, maknanya kemudian, wa au, maknanya atau, wa am, maknanya atau, wa imma, maknanya bisa atau ada kalanya, wa bal, maknanya bahkan. Wala, la maknanya tidak atau bukan. Walakin, lakin maknanya tetapi. Wa hatta, maknanya sehingga. Fi ba'dil mawadhi', pada sebagian tempat. Baik, kita lihat tulisan keterangan yang berwarna merah. Al-atof, atof itu adalah apabila kita lihat atau kita kaitkan dengan grammar bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, dia adalah kata penghubung. Atof itu adalah kata penghubung. Kita ambil contoh. Dan fungsi dari kata penghubung ini apa? Untuk mempersingkat kalam yang asalnya ada 2 kalam, ada 2 kalimat. Contohnya, Ali telah hadir. Zaid telah hadir. Ada 2 kalam, ada 2 jumlah, ada 2 kalimat. Ali telah hadir. Zaid telah hadir. 2 kalam tersebut itu bisa disingkat dengan memasukkan atof. Atof itu apa? Kata penghubung, yaitu dan. Dan. Nah, apabila telah dimasuki huruf dan, kata dan, maka hasilnya adalah Ali dan Zaid telah hadir. Ali dan Zaid telah hadir. Ali dan Zaid telah hadir. Huruf atofnya yang mana? Dan di situ. Itu apabila dilihat dari segi bahasa Indonesianya. Coba kita lihat bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya Ali telah hadir, itu ja'a Aliyun. Ali telah datang atau Ali telah hadir. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Lalu bagaimana caranya untuk menghubungkan 2 kalam tersebut sehingga menjadi 1 kalam saja? Mudah saja, tinggal tambahkan huruf atof. Dalam grammar bahasa Arab ada yang namanya huruf atof. Menggabungkan 2 kalam sehingga mempunyai sehingga mempersingkat menjadi 1 kalam saja, dan hukumnya pun sama, menjelaskan tentang kedatangan 2 orang tersebut, yaitu Ali dan Zaid. Maka apabila ditambahkan huruf atof, ja'a Aliyun wa Zaidun. Ja'a Aliyun wa Zaidun. Telah datang Ali dan Zaid. Menghukumkan kedatangan 2 orang, yaitu Ali dan Zaid. Asalnya 2 kalam. Ada 2 kalam. Lalu disingkat supaya bisa menjadi 1 kalam saja, maka tambahkan huruf atof. Kata penghubung. Baik, jelas ya? Itu atof itu adalah kata penghubung. Baik, sebelum lebih jauh, kita lihat kaidah-kaidah yang terdapat dalam tema atof.
Yang pertama, al-mutabaqatu bainal atfi wal ma'tufi alaihi fil i'rabi. Antara atof dan ma'tuf alaih itu mesti sama. Dari segi apa? Fil i'rabi, dari segi i'rabnya. Apabila ma'tuf alaihnya rafa, maka atofnya juga rafa. Apabila ma'tuf alaihnya nasab, maka atofnya juga nasab. Apabila ma'tuf alaihnya khafat, maka atofnya pun khafat. Apabila ma'tuf alaihnya jazam, maka atofnya pun ikut jazam, i'rabnya. Wa ta'yini, dan dari segi ta'yinnya. Dari segi ma'rifah nakirah. Apabila ma'tuf alaihnya ma'rifah, maka atofnya pun harus ma'rifah. Apabila ma'tuf alaihnya nakirah, maka atofnya pun harus nakirah. Jadi ketika kita membahas atof, itu ada 3 hal yang perlu dimunculkan ketika kita ingin mengatakan bahwa itu adalah huruf atof. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, ma'tuf alaih, yang dihubungkan. Ma'tuf alaih, yang dihubungkan. Yang kedua, harful atfi, huruf atofnya itu sendiri. Yang ketiga, atof, huruf yang terhubung kepada bukan huruf ya, kalimat atau kata yang terhubung kepada kata yang dihubungkan. Jadi ketika kita lihat kembali ya, ja'a aliyun wa zaidun. Lihat keterangan di sampingnya. Kita kaitkan dengan contoh yang pertama tadi. Ja'a aliyun wa zaidun. Ali dan Zaid telah datang. Mana ma'tuf alaihnya? Yang dihubungkan, kata yang dihubungkan mana? Aliyun. Mana huruf atofnya? Harful atfi, waw. Mana atofnya? Zaid. Atofnya Zaid. Itu dari segi apabila membahas atof, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan atau dimunculkan dalam pembahasan atof. Yang pertama ma'tuf alaih, yang kedua harful atofnya itu sendiri, yang ketiga atof, kata yang terhubung kepada kata yang dihubungkan, ma'tuf alaih. Jadi ma'tuf alaih itu letaknya biasanya terletak sebelum huruf atof, atau ya memang terletak sebelum huruf atof. Adapun atof itu sendiri terletak setelah huruf atof. Terkait untuk rumus yang pertama, al-mutabaqatu bainal atfi wal ma'tufi alaihi fil i'rabi wa ta'yin. Kita lihat dari segi i'rabnya. Ja'a aliyun. Aliyun di situ i'rabnya rafa. Kenapa? Karena dia fa'il terhadap kalimat fi'il ja'a. Yang namanya fa'il ismun marfu'un, berarti i'rabnya adalah rafa. Rafa'nya dengan dommah, termasuk dommatani yun. Itu ma'tuf alaihnya. Sedangkan Zaidun juga i'rabnya rafa. Rafa'nya dengan dommah. Kenapa? Karena dia atof mengikut kepada ma'tuf alaih dari segi i'rabnya. Dari segi ta'yinnya, aliyun itu nama orang. Nama orang itu isim ma'rifah. Nah, ma'tuf alaihnya isim ma'rifah, maka atofnya pun harus isim ma'rifah, yaitu Zaid juga nama orang. Jadi sempurna, artinya terpenuhi kaidah al-mutabaqatu bainal atfi wal ma'tuf alaih fil i'rabi wat ta'yin. Baik, sudah dipahami ya. Sekarang kita berlanjut kepada wa huruful atfi 'asharatun wa hiya al-wawu. Nah, jadi huruf atof itu ada 10 jumlahnya. Yaitu diantaranya al-wawu. Nah, makna wawu di situ, dan di situ kalau diterjemahkan, dicari maknanya di kamus, wawu itu maknanya dan. Fungsinya apa? Limutlaqil jam'i, untuk mengumpulkan 2 kalam. Jadi mengumpulkan antara ma'tuf dan atof pada satu hukum. Artinya sama-sama melakukan hal tersebut, atau sama-sama berada dalam situasi tersebut. Contohnya, untuk lebih mudahnya ya,
Ja'at tajiru wal muhandisu. Telah datang seorang pedagang dan insinyur. Telah datang seorang pedagang dan insinyur. Limutlaqil jam'i artinya menyamakan, mengumpulkan hukum datang, artinya hukum kedatangan terhadap tajir dan muhandis. Nah, itu fungsinya waw, menghimpun satu kondisi atau suatu perbuatan untuk dua orang pelaku. Jadi dua orang pelaku yaitu tajir dan muhandis, pedagang dan insinyur itu melakukan hal yang sama yaitu datang. Ja'at tajiru wal muhandisu itu dari segi maknanya ya. Makanya makna waw di situ limutlaqil jam'i. Menghimpun dua kalam dalam satu hukum. Yaitu hukumnya datang. Atau hukumnya adalah perbuatan datang. Nah, sekarang kita lihat dari segi kaidahnya. Nah, ketika kita membahas bahwa waw di situ huruf atop, maka kita cari mana ma'tuf alaihnya. Mana atofnya? Kalau kita sudah identifikasi bahwa waw di situ adalah huruf atop, cari ma'tuf alaih, cari atopnya. Atopnya siapa? Kata yang terhubung kepada kata yang dihubungkan mana? Yaitu al-muhandisu. Al-muhandisu di situ adalah atop. At-tajur di situ ma'tufu alaih. Nah, sudah kita dapati ya, mana huruf atop, mana ma'tuf alaih. Sekarang kita lihat kaidah yang kedua. Adanya mutabaqah antara ma'tuf alaih dan atop dari segi i'rab dan dari segi ta'yin. Kita lihat dari segi i'rabnya dulu. At-tajiru di situ menjadi fa'il daripada fi'il ja'a. Setiap fi'il mencari fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah at-tajiru. Tajir di situ menjadi fa'il. I'rab fa'il itu termasuk daripada marfu'atul asma, isim-isim yang rafa. Berarti i'rabnya adalah rafa. Mana tanda alamat i'rab rafa'nya? Yaitu dommah. Dommah yang jelas pada akhir huruf kalimat tajir. Tajiru. Tajiru bukan tajiro, bukan tajiri. Ru-nya di situ menjadi alamat i'rab rafa. Baik, ketika ma'tuf alaihnya i'rabnya rafa, maka atopnya pun harus i'rabnya rafa. Karena itu memang rumusnya tentang atop. Antara ma'tuf alaih dan atop itu harus mutabaqah. Dari segi apa? I'rabnya. Nah, kita lihat wal muhandisu. Wal muhandisu. Kenapa jadi su bukan sa, bukan si? Karena atop itu termasuk babut tawabi'. Termasuk isim yang mengikuti kalimat sebelumnya. Dari segi apa? Dari segi i'rabnya. Dari segi i'rabnya berarti muhandisu, su di situ alamat i'rab rafa'nya dommah. Kenapa dia rafa? Karena mengikut kepada ma'tuf alaih dari segi i'rabnya. Itu dari segi i'rab. Sekarang kita lihat dari segi ta'yinnya. Nah, dari segi ta'yinnya at-tajiru di situ dia merupakan isim ma'rifah. Kenapa dinamakan isim ma'rifah? Karena dimasuki alif lam. Seperti pembahasan yang sebelumnya, isim ma'rifah itu dapat dikenali dengan 5 tanda atau dengan 5 hal. Dia termasuk isim alam, dia termasuk isim domir, dia termasuk isim mubham, dia termasuk isim yang dimasuki alif lam. Dia termasuk isim yang beridofah kepada salah satu yang 4. Apabila termasuk dalam 5 hal tersebut, maka dia bisa dikatakan isim ma'rifah. Nah, di sini masuknya dari segi apa? Masuknya dari hal apa? Hal keadaan dia merupakan isim yang dimasuki alif lam. Nah, kita lihat ma'tuf alaihnya dimasuki alif lam, maka hukumnya maka dia merupakan isim ma'rifah. Atopnya pun harus isim ma'rifah, sama dimasuki alif lam. Itu contoh yang i'rabnya rafa. Sekarang contoh yang i'rabnya nasab. Sa'altu tajira wal muhandisa. Aku bertanya kepada
seorang pedagang dan seorang insinyur. Sa'altu, aku bertanya. Nah, berarti di situ sudah ada fa'il. Fa'ilnya aku, fi'ilnya bertanya. Otomatis sa'altu di sini merupakan kalimat yang memerlukan objek. Kamu bertanya, aku bertanya. Bertanya kepada siapa? Oh, ternyata objeknya adalah, maf'ulnya adalah at-tajir. Kepada seorang pedagang. At-tajir di situ menjadi maf'ul, yang mana nanti akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya, atau di pembahasan selanjutnya akan kita temui tentang maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah termasuk isim-isim yang nasab min mansubatil asma. Apabila dia termasuk dalam kategori isim-isim yang nasab, berarti dia i'rabnya adalah nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Nasabnya dengan fathah. Alamat i'rab nasabnya fathah. Nah, itu ma'tuf alaihnya. Berarti ma'tuf alaihnya i'rabnya adalah nasab. Sekarang waw di situ huruf atop. Nah, ketika kita mengatakan waw huruf atop, mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya at-tajir. Mana atopnya? Atopnya adalah al-muhandisa. Wal muhandisa. Muhandisa di situ i'rabnya nasab. Kenapa? Karena mengikut kepada i'rab tajir. Tajir di situ ma'tuf alaih. Sedangkan al-muhandisa di situ atop. Atop harus mengikut i'rabnya kepada ma'tuf alaih. Itu dari segi i'rabnya sama. Nah, sekarang dari segi ta'yinnya. Oh, dia ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? Karena dimasuki alif lam ma'tuf alaihnya. Ketika sudah tahu bahwa ma'tuf alaihnya adalah isim ma'rifah, maka atop pun harus isim ma'rifah, dan ternyata sama-sama dimasuki alif lam. Itu contoh untuk i'rab nasab. Sekarang contoh untuk i'rab khaffat. Dhahabtu ila suqin wa madrasatin. Aku telah pergi ke pasar dan sekolah. Artinya dia telah melakukan bepergian ke pasar dan ke sekolah. Artinya dia menyamakan, menghimpun hukum datang kepada, mengumpulkan hukum, menyamakan hukum datang ke tempat, yaitu pasar dan madrasah. Artinya dia pernah datang ke pasar dan sekolah. Ila suqin, dhahabtu ila suqin, aku telah berangkat ke pasar dan ke sekolah. Suqin di situ i'rabnya adalah jar. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar, yaitu ila. Suqin, tanda alamat khaffatnya, tanda alamat jarnya adalah kasrah atau termasuk kasratani. Berarti i'rabnya adalah khaffat. Wa madrasatin. Nah, waw di situ apa? Huruf atop. Nah, ketika kita tahu bahwa waw, atau ketika kita mengidentifikasi bahwa itu adalah huruf atop, maka perlu dicari mana atop, mana ma'tuf alaihnya. Ternyata dan ma'tuf alaih biasanya dan memang seperti itu terletak di belakang huruf waw. Adapun atop itu terletak setelah huruf waw, setelah huruf atop. Nah, setelah dicari ternyata yang menjadi ma'tuf alaih adalah suqin, i'rabnya khaffat. Dan madrasatin itu atop. Madrasatin itu atop. Jadi sama-sama i'rabnya khaffat. Dan dia nakirah. Kenapa nakirah? Tidak dimasuki alif lam. Ma'tuf alaihnya nakirah suqin, tidak dimasuki alif lam, maka atopnya pun harus nakirah madrasatin, tidak dimasuki alif lam. Itu contoh yang i'rabnya khaffat. Sekarang contoh yang i'rabnya adalah jazam. Yang mana jazam tersebut i'rabnya hanya masuk kepada fi'il. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wawnya di situ huruf atop. Nah, ketika kita mengatakan waw di situ huruf atop, maka cari mana atop, mana ma'tuf alaihnya.
Karena seperti yang telah kita ketahui, ma'tuf alaih letaknya terletak sebelum huruf atop, adapun atop terletak setelah huruf atop. Maka lam yalid di situ i'rabnya menjadi ma'tuf alaih, adapun lam yulad menjadi atop. Wawunya huruf atop. Kita lihat dari segi rumus kaidahnya, al-mutabaqatu bainal ma'tuf alaih dan atop. Lam yalid itu i'rabnya jazam. Kenapa? Karena dimasuki awamil jazam, dimasuki amil jazam. Maka lam yalid jazamnya, tanda alamat i'rab jazamnya dengan sukun. Berarti atopnya pun harus i'rabnya jazam. Sama, yulad alamat i'rab jazamnya sukun. Dan dia apakah dia nakirah atau ma'rifah? Menurut pendapat ulama nahwu, yang namanya af'al itu fi hukmin nakirah, maka dia dikatakan nakirah. Ketika ma'tuf alaihnya nakirah, maka atopnya pun harus nakirah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.